Dikisahkan, saya mengkisahkan ini karena ini masih ya anaknya Mbah Buyut saya sendiri, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Saya kan marganya Al-Aidrus. Tahu artinya Al-Aidrus? Ya gaya dikit boleh ya. Sekali-sekali loh, saya jarang gaya. Mumpung ada Kapolres di sini kan gaya dikit gitu. Nah, yang namanya Al-Aidrus itu singa raja hutan. Dulu leluhur saya dikasih julukan Al-Aidrus karena di antara para wali di zamannya beliau adalah pemimpinnya. Jadi kalau kakek saya pimpinan para wali, oh saya paling ujungnya titik-titik ketularan kan gak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah, moga-moga entok gitu kan ya. Amin. Pohon itu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau dibawa codot. Kalau codot bisa jauh. Kalau nggak dibawa codot ya aman-aman saja. Mudah-mudahan saya tidak dibawa codot. Amin. Ya. Kalau jatuh masih dekat sama pohonnya. Nah, kakek saya itu punya putra namanya Abu Bakar Al-Adni. Disebut Al-Adni karena memang tinggalnya bukan di kota Tarim, tapi di kota Aden. Punya murid dari kota Tarim, muridnya kangen, disuruh berangkat sana ke Aden, temui gurunya. Ketika ketemu gurunya, sama gurunya nggak boleh pulang. Nah, di sini saja. Tapi ini murid beneran. Kalau murid sekarang kan banyak alasan. Oh nggak bisa bapak, nanti saya dipecat sama kantor, kehilangan job dan lain sebagainya. Ya, murid zaman sekarang ini palsu. Cari murid asli itu susahnya luar biasa. Sunan Kalijogo tuh loh, murid asli. Di sini ya, jangan pindah. Ya udah di situ nggak kemana-mana. Sampai gurunya datang lagi. Itu baru namanya murid. Nah, muridnya nggak boleh pulang nurut. Sampai datang bulan suci Ramadan, kangen sama keluarganya di kota Tarim. Jaraknya hampir 1000 kilo itu. Kangen, kata gurunya, enggak, Ramadan di sini saja, nurut lagi. Malam hari raya sama gurunya diajak lihat jendela. Nih, jendela rumah. Yuk buka yuk. Tuh rumahmu. Tiba-tiba di luar jendela itu yang kelihatan rumahnya yang di kota Tarim. Rumahmu? Iya. Itu anakmu? Iya. Tambah sedih. Kenapa? Oh, lihat anaknya main-main malam hari raya. Kangennya luar biasa. Terus gurunya mau begini, pengen pulang. Iya, tapi yang ngebayang tuh, aduh pulang ini sampainya berapa bulan gitu ya. Kapan sampainya ini? Ya udah pulang sana. Didorong keluar dari jendela sampai kotanya langsung. Allahumma sholli alaihi. Ini loh pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi yang model begini nggak pernah pamer, terus ya viral. Ini ya aku bisa ya viral jorokan. Itu yang viral-viral gitu-gitu kita palsu-palsu. Kalau yang asli sembunyi, kisahnya baru terungkap setelah beliau wafat dan pindah ke alam sana. Kisah itu baru dimunculkan oleh murid-muridnya setelah wafat. Kalau hidup melarang keras, jangan ceritakan. Jangan ceritakan. Biar tidak jadi fitnah. Dulu ketika ada seorang maling masuk ke rumahnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidrus. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abdurrahman bin Abu Bakar Sakran. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segap. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Aidrus anak dari Habib Abu Bakar Sakran. Abdullah Al-Aidrus yang pertama kali bergerak Al-Aidrus. Habib Abdullah Al-Aidrus berisi anak namanya Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni itu kada punya anak lelaki. Karena ada keturunan. Jadi bila ada orang mengaku Al-Aidrus dari keturunan Habib Abu Bakar Al-Adni itu palsu. Dustainya. Karena Habib Abu Bakar Al-Adni itu kadang menurunkan keturunan. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini orangnya kutub. Kutub, anak kutub, cucu kutub. Cicit kutub. Perhatikan. Al-Habib Abu Bakar dulu abah beliau pernah utus untuk datang ke kota Aden. Ujar abah sidin, nak coba ikam tulak ke Aden, ikam cari di sana apabila ada orang yang menurut ikam lebih rendah levelnya dari ikam, maka ikam duduklah di situ dan berdakwahlah. Bila ikam melihat di kampung itu orangnya alim semua, ikam jangan di situ. Tapi bila ikam datang ke kampung itu levelnya di bawah ikam, berdiam ikam di situ dan berdakwahlah. Akhirnya tulak. Kada lawas bulik lagi kata dia. Bahja. Ujar nang abah apa kabar? Di mana ikam kawa diam? Ujar sidin ulun kada kawa bahaya berdiam di kampung itu. Kenapa?
Ujar Sidin, menurut ulun orang di kampung itu baik semua. Karena boleh jadi ujar Sidin mereka semua itu akan masuk ke dalam surga dan ulun sorangan yang ke neraka. Jadi rasanya kada pantas belum ulun berdakwah di kampung itu. Lain Sidin ikam cari yang lain. Siap tahu di situ ada binatang kah atau ada apa, karena yang kamu lihat ikam dakwahi binatang aja, jangan manusia. Tulak pulang. Terlihat anjing. Dalam hati, anjing ini binatang dibanding yang lain, anjing ini najis. Tapi tiba-tiba tergeretek dalam hati, bulik pulang ke Tarim. Ujar abahnya, kayak apa kabar? Kada kawa jawab, bahai kenapa? Di sana ulun melihat anjing. Terus ya abahnya kenapa? Ulun merasa bahai kalau anjing ini mati, inya kada bakal masuk neraka. Karena anjing ini kada berbuat dosa. Pada akhirnya inya menjadi tanah dan kada akan masuk neraka. Tapi ulun boleh jadi masuk neraka. Kalau ulun masuk neraka dan inya jadi tanah, otomatis inya lebih baik daripada ulun. Sampai akhirnya seekor anjing, beliau kada memandang bahwa anjing itu, bahwa aku nih lebih hebat dari anjingnya. Karena akhir umurku ku kada tahu aku kama itu Abu Bakar. Nah, tapi memang orang ini wali min auliyaillah. Suatu hari beliau tinggal di Aden, lalu suatu hari ketika beliau sampai di masa tuanya, ada seorang maling masuk ke rumahnya. Tiba-tiba tidak lama beliau mendengar ketokan, ada orang mengetok dari luar. Ujar Sidin, masukkan. Maling ini terjepit, bingung kemana bersembunyi, akhirnya masuklah ke bawah ranjang. Berarti harap di bawah ranjang. Lalu Habib Abu Bakar ini duduk di atas ranjang tadi. Lalu yang belima tadi, belima dalam kitab dikatakan belima itu datang. Wahai Habib, ternyata 5 orang ini semuanya wali abdal. Semuanya wali abdal yang datang. Ada sebagian ulama katakan dalam satu masa abdal itu ber7. Yang datang belima, di mana satunya Allah alam. Lalu abdal ini mengatakan yang berlima, wahai Habib, kami meminta kepada pian, tolong pian gantikan bagi kami seorang abdal yang telah wafat. Ada seorang abdal yang telah wafat dan sekarang pian ganti siapa yang akan menjadi seorang abdal. Lalu kemudian beliau katakan, ya Sarid tahtana qum. Ujar Sidin, maling yang ada di bawah ranjangku, bangun. Siapa tahu ada maling di bawah ranjang tadi. Ya Sarid tahtana qum. Maling yang di bawah ranjangku, bangun. Bangun, menggetar awak melihat berkumpulan buhan aulia. Begitu inya menggetar, dalam kitab diceritakan tiba-tiba badannya berkeringat. Tiba-tiba timbul wibawa Habib itu membuatnya takut. Lalu akhirnya dengan izin Allah, orang ini akhirnya menyesal, bertaubat, menjadi baik, dan akhirnya inya menjadi salah seorang dari wali abdal. Ada namanya Habib Abu Bakar Agni. Gurunya beliau Sultanul Malak Habib Abdullah bin Abu Bakar. Ngaji Ihya, kitab Ihya itu diulang-ulang sampai selesai. Ada di Ihya itu 4 jilid namanya Rubu'ul Muhlikat. Rubu'ul Muhlikat itu ceritanya tentang sifat-sifat buruk. Saking bersihnya hatinya, kalau baca tentang hasad, iri, dengki, sombong, tanya sama bapaknya, Pak, nggih, ini sifat-sifat yang disebutkan Imam Ghazali ini sifatnya manusia apa sifatnya setan? Jadi saking bersihnya hatinya, tidak tahu kalau sifat ini ada pada manusia. Terakhir, ketika beliau mau ke Aden untuk dakwah di sana, oleh ayahnya dites dulu. Pergi ke pasar, pulang ke rumah, cari orang yang dia itu kedudukannya di bawahmu atau lebih rendah dari kamu. Siap berangkat, ketemu orang di pasar, ilmunya sedikit, nggak belajar. Nah, saya lebih baik dari dia nggak ngaji, saya ngaji. Tapi belum tentu. Lah kalau saya suul khatimah, tahu-tahu dia jadi orang soleh. Cari lagi, nggak nemu, belum tentu. Bisa jadi dia berubah, bisa jadi dia jadi lebih baik, bisa jadi itu karena kelihatan mata seperti itu, hakikatnya dia seperti itu, ditutupi, bisa jadi ini pulang, nggak dapat, pulang, kelihatan anjing. Aku lebih baik dari anjing. Laqad karramna bani Adam, manusia dimuliakan. Jawaban sudah ketemu, aku lebih mulia dari anjing. Mau masuk rumah mikir lagi, tapi anjing itu nggak ada yang masuk neraka loh. Ada riwayat anjing masuk neraka, nah, anjing itu kalau mati jadi tanah, sudah nggak ada hisab, nggak ada apa. Manusia kalau mati dia maksiat kafir dari Allah,
dia akan su'ul khotimah, mati kafir dan kemudian disiksa oleh Allah sampai selama-lamanya. Mending mana? Tanah atau yang disiksa selama-lamanya? Tanah. Kalau gitu anjing lebih baik dari saya. Begitu dia tanya ke bapaknya, Pak, datang nemuin bapaknya, sudah keliling, sudah dapat yang lebih hina dari dirimu. Sudah saya cari, tapi tidak ada yang hina seperti diriku, wahai ayah. Senyum bapaknya, lulus. Ya ini, kau ngajimu bener, lulus, wis berangkat dakwah. Sekarang kita kalau ngaji di pondok pesantren begitu lulus gimana? Merasa dirinya lebih rendah dari orang lain atau sebaliknya? Iki wong goblok gak ngaji, iki bid'ah mlebu neraka, iki ngene, gak beres iki. Ya. Makanya semoga kita ini termasuk hamba yang bertakwa kepada Allah.